杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini Hua Qingxing menatap Yang Ke. Matanya dipenuhi dengan rasa kesal dan benci. Diliputi oleh kekesalannya, dia cemberut dan duduk di tanah, mengamuk. Dasar bajingan, benar-benar tak berperasaan, lebih buruk dari babi atau anjing. Saya mengutuk Anda untuk masuk neraka setelah Anda mati, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Mendengar itu, wajah Yang Ke menjadi gelap. Setelah menunggu beberapa saat melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Yang Ke akhirnya berteriak dengan marah. "Cukup!" Suruh Hua Qingxing tiba-tiba berhenti, tetapi dia terus terisak. Baunya yang halus bergetar. Seorang kultivator tingkat 3 sumber Do yang bermartabat menggunakan kata-kata kotor seperti itu. Perilaku macam apa ini? Tegur Yang Ke. Hua Qingxing berkata dengan sedih. "Lalu, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam pertarungan, dan saya bahkan tidak diizinkan untuk mengutuk. Jika Anda bersikap baik, tentu saja saya tidak akan menyiksa Anda lagi." Yang Ke mendengus dingin. Hua Qingxing mengangguk berulang kali dan berkata, "Saya akan bersikap baik. Saya akan menjadi yang paling patuh." Sambil berbicara, dia menyeka air mata dari sudut matanya, memaksakan senyum pada Yang Ke yang bahkan lebih menyakitkan daripada meringis. "Seharusnya sudah dilakukan sejak lama," ejek Yang Ke setelah ragu sejenak. Dia perlahan berjalan ke Hua Qingxing dan mengulurkan tangannya. Hua Qingxing secara naluriah mundur, tampak ketakutan, tetapi melihat bahwa Yang Ke tidak bermaksud jahat, dia merutkan bibir merahnya, mengumpulkan keberaniannya dan mengulurkan tangannya, membiarkan Yang Ke menariknya berdiri. "Ikutlah dengan saya." Saat Yang Ke berbicara, dia menyalurkan kekuatannya dan Hua Qingxing langsung beri teleportasi. Pandangan mereka kabur dan ketika Hua Qingxing sadar kembali, keduanya telah tiba di sebuah rumah bambu. Rumah bambu itu sederhana namun elegan dan indah. "Ada bangunan seperti ini di sini?" tanya Hua Qingxing dengan heran. "Apakah ada yang tinggal di sini?" "Dulu iya," jawab Yang Ke dengan tenang. "Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia membawa kerabat dan teman-temannya dari benua Tongsuan ke bintang gelap, alam mistis kecil dihuni oleh puluhan ribu orang. Tentu saja banyak rumah yang masih berdiri di sini." "Duduklah." Yang Ke memberi isyarat dan segera duduk bersendiri. Hua Qingxing ragu sejenak lalu duduk di seberang Yang Ke. "Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Jawablah dengan jujur." Yang Ke berbicara setelah dia duduk. Hua Qingxing mengangguk. "Anda datang ke kota hutan Maple untuk menyelidiki kematian Han Leng, kan?" tanya Yang Ke. Hua Qingxing ragu sejenak lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Ya." "Mengapa?" Yang Ke menatapnya. Hua Qingxing dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya sebelum berkata, "Adik Han Leng adalah salah satu murid terlantar guru saya. Ketika adik Han melarikan diri dari istana Dewa Bintang, dia tampaknya telah mencuri harta karun dari guru saya. Tujuan utama saya datang untuk menyelidiki kematian adik Han adalah untuk menemukan benda itu." "Benda apa?" "Guru saya tidak menyebutkan apa itu, hanya mengatakan itu adalah sebuah token." "Sebuah token?" Yang Ke mengangkat alisnya. Namun seolah teringat sesuatu, ia mengeluarkan sebuah token aneh dari cincin spesialnya dan menyerahkannya kepada Hua Qingxing. Sambil berkata, "Apakah ini?" Token itu seukuran telapak tangan, bahannya istimewa, bukan emas maupun kayu. Dengan karakter naga di bagian depan dan ukiran naga sejati yang terbang melintasi 9 langit di bagian belakang. Token itu tentu saja ditemukan oleh Yang Ke di cincin spesial Han Leng. Namun Yang Ke tidak mengetahui tujuannya saat itu.
Jadi ia meninggalkannya di cincin tanpa memperhatikannya. Sekarang mendengar Hua Qingxing mengatakan bahwa ia datang atas perintah gurunya untuk token ini, Yang Ke segera menyadari bahwa token ini mungkin luar biasa. Hua Qingxing adalah seorang seniman bela diri tingkat ketiga alam sumber Do, dan gurunya setidaknya seorang ahli yang kuat di tingkat kedua alam kaisar. Sesuatu yang dapat membuat seorang ahli alam kaisar tingkat kedua begitu terikat padanya pasti memiliki nilai. Apakah Anda menemukannya ini di cincin spesial adik Han Leng? Tanya Hua Qingxing. Benar. Jika cincin adik Han Leng tidak memiliki token lain, maka ini seharusnya menjadi target misi saya. Hua Qingxing menatap token itu dengan ekspresi aneh. Apakah Anda mengenali ini? Tanya Yang Ke, memperhatikan ekspresi sambil berbicara. Hua Qingxing awalnya menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian mengulurkan tangan dan mengambil token itu, memeriksanya dengan cermat. Ekspresinya perlahan berubah, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba gemetar, menutup mulutnya dengan tangan dan berseru kaget. Bicaralah, desak Yang Ke dengan tidak sabar. Jika saya tidak salah, ini seharusnya token Pulau Naga yang terkenal. Seru Hua Qingxing. Token Pulau Naga? Yang Ke bertanya kening. Apa itu? Anda belum pernah mendengarnya? Hua Qingxing menatap Yang Ke dengan terkejut, seolah-olah takjub bahwa dia bahkan belum pernah mendengar tentang sesuatu seperti token Pulau Naga. Benar-benar menunjukkan ketidaktahuannya. Namun buat ekspresi Yang Ke, dia dengan cepat menelan kata-kata menggoda yang ada di ujung lidahnya. Dia dengan hati-hati bertanya, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Pulau Naga? Pulau Naga? Apakah ada naga sungguhan yang tinggal di sana? Tanya Yang Ke alih-alih menjawab, lalu terkekeh. Saya hanya bercanda. Namun wajah Hua Qingxing tegang dan sangat serius. Pulau Naga itu mungkinkah benar-benar ada naga sungguhan yang tinggal di sana? Tanya Yang Ke ragu-ragu. Hua Qingxing mengangguk. Omong kosong. Yang Ke memutar matanya. Naga sungguhan termasuk makhluk terkuat di antara roh suci kuno. Makhluk seperti naga sungguhan dan Phoenix surgawi seharusnya hanya ada dalam legenda dan teks kuno. Mereka seharusnya tidak ada di dunia sama sekali. Hua Qingxing tersipu menatap tajam Yang Ke dan berkata, jika Pulau Naga benar-benar ada, maka memang ada naga sungguhan yang tinggal di sana dan lebih dari satu. Bibir Yang Ke berkedut, dia tidak tahu harus berkata apa. Hua Qingxing berkata, konon Pulau Naga adalah kekuatan paling misterius dan dahsyat di seluruh alam bintang karena banyak keturunan naga sejati. Bahkan naga kuno tinggal di Pulau Naga. Ini adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh 10 kaisar agung. Namun apakah Pulau Naga benar-benar ada? Tidak ada di antara kita yang tahu. Hanya prajurit terkuat yang dapat mengakses rahasia tersebut. Dan hanya mereka yang dapat menemukan jalan menuju Pulau Naga. Token Pulau Naga berasal dari Pulau Naga. Lanjut Hua Qingxing. Pemegang token ini dapat pergi ke Pulau Naga dan tanpa syarat meminta klan naga untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuan mereka. Misalnya, jika saya pergi ke Pulau Naga dengan token ini, saya dapat meminta klan naga untuk melepaskan kekuatan naga sejati mereka untuk membantu saya naik ke alam kaisar. Dan bukan hanya satu tingkat. Saat dia berbicara, mata indah Hua Qingxing dipenuhi kerinduan, dan dia menggenggam token Pulau Naga lebih erat lagi. Nafasnya menjadi cepat. Yang Ke melambaikan tangannya, dan token Pulau Naga terbang kembali ke telapak tangannya. Dia melirik Hua Qingxing dengan acuh tak acuh dan berkata, lanjutkan. Hua Qingxing tersenyum canggung, menekan semangat di wajahnya dan berkata, dari zaman kuno hingga sekarang hanya 5 token Pulau Naga yang diwariskan. Dalam legenda kuno, 3 di antaranya digunakan, dan penggunaan ketiga token Pulau Naga ini mengguncang seluruh alam bintang. Sambil berbicara, dia mengangkat jari dan berkata seolah-olah menceritakan kisah yang sudah dikenal. Pertama, 80.000 tahun yang lalu, Sekte Xuan Suang, sekte terbesar kedua di wilayah utara, hancur dalam semalam.
Puluhan ribu murid di sekte itu binasa, termasuk semua ahli alam kaisar. Konon, bahkan sekarang, beberapa kekuatan nafas naga masih tersisa di runtuhan sekte Suan Suang. Dan banyak seniman bela diri suka pergi ke sana untuk mencari kesempatan. Kedua, 50.000 tahun yang lalu, seseorang yang berani membuat marah roh suci batu api. Dalam amarahnya, batu api membalikkan seluruh wilayah selatan, menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan pemusnahan sekte dan keluarga. Bahkan 10 kaisar agung secara pribadi turun tangan, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikan amukan batu api. Pada akhirnya, Pulau Naga yang turun tangan menyebabkan batu api mundur ketakutan. Jika tidak, wilayah selatan akan hancur. Ketiga, 30.000 tahun yang lalu, kematian kaisar pemakan surga, manusia terkuat pada saat itu, dikatakan telah dipengaruhi oleh klan naga. Dalam pertempuran itu, langit dan bumi hancur, bintang-bintang bergeser dan hukum-hukumnya terbalik. Kaisar pemakan surga dibunuh oleh klan naga. Yang tiba-tiba menyela Hua Qingsing bertanya dengan sebuah pertanyaan di benaknya. Hua Qingsing menjulurkan lidahnya. Itu hanya legenda, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi agak mungkin. Lagi pula kaisar pemakan surga adalah manusia terkuat pada saat itu. Bahkan jika orang lain bergabung, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Masuk akal jika klan naga ikut campur. Dia kemudian menatap Yangke dengan curiga. Anda juga pernah mendengar tentang kaisar pemakan surga? Apakah Anda benar-benar berpikir saya orang desa? Yangke meliriknya dari samping. Hua Qingsing tersenyum canggung dan berkata, bagaimanapun, ketiga peristiwa besar ini dikatakan terkait dengan penggunaan token Pulau Naga. Jika benda di depan saya ini memang token Pulau Naga, maka Anda harus merencanakan penggunaannya dengan hati-hati. Itu tak ternilai harganya. Mengapa Anda begitu khawatir? Yangke mendengus dingin. Hua Qingsing bergumam tidak puas. Apakah saya bahkan tidak boleh khawatir? Apakah Anda yakin ini token Pulau Naga? Tanya Yangke. Hua Qingsing menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat seperti apa token Pulau Naga yang asli, tetapi dilihat dari pola dan bahannya, kemungkinan besar memang ada. Jika Anda khawatir, sebaiknya Anda bertanya pada seseorang yang berpengetahuan. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Apakah Pulau Naga benar-benar ada, atau bahkan di mana letaknya? Tidak diketahui. Terlalu dini untuk mempertimbangkan token Pulau Naga sekarang, kata Yangke sambil menyimpan token itu lagi. Namun dia memang memiliki seseorang yang ingin dia ajak bicara. Mungkin mereka benar-benar bisa mendapatkan informasi yang akurat. Tuanku, Hua Qingsing ragu-ragu, tampak sedikit gelisah, menatap Yangke dan ragu. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Bagaimana menurut Anda? Jangan pernah berpikir untuk itu. Yangke menolak mentah-mentah. Jadi, Anda akan mengurung saya di sini seumur hidup saya? Hua Qingsing sangat frustasi. Saya dari istana Dewa Bintang dan saya di sini atas perintah tuan saya untuk mencari barang-barang adik Han. Jika saya tidak kembali untuk melapor dalam waktu lama, tuan saya pasti akan mencari saya dan dia bahkan mungkin melacaknya kembali pada Anda. Pada titik ini dia mengangguk berat dan berkata dengan yakin. Dia pasti akan melacaknya kembali pada Anda dan Anda tidak ingin menjadi sasaran tuan saya kan? Dia memiliki kultivasi kaisar yang mulia tingkat 2. Sebaiknya Anda segera melepaskan saya dan kita semua bisa berpisah secara damai. Kita lihat saja nanti. Yangke berdiri, menatapnya dengan senyum tipis dan mengelus dagunya. Sebenarnya, jika Anda ingin mendapatkan kembali kebebasan Anda, caranya cukup sederhana. Apa maksud Anda? Hua Qingsing gemetar menatap Yangke dengan waspada. Apa yang Anda inginkan? Yangke mencibir. Jangan khawatir, saya tidak terlalu tertarik pada Anda. Tapi jika Anda benar-benar ingin mendapatkan kembali kebebasan Anda, serahkan jejak jiwa Anda kepada saya dengan patuh. Mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Kekuatan alam sumber Do tingkat 3 cukup bagus untuk saya sekarang.
Berharap saja. Wagensin menggetakkan giginya, bahkan tidak menunggu Yang Ke selesai berbicara. Kalau begitu, selamat tinggal. Yang Ke melambaikan tangan padanya dan meninggalkan alam mistis kecil. Wagensin ditinggalkan sendirian, terkejut dan bingung. Setelah sekian lama dia berteriak keras, "Kembali!" Di dalam ruangan samping, Yang Ke muncul kembali. Setelah berpikir sejenak, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dari kediaman lama keluarga Zhang, menuju kota hutan Maple. Sesaat kemudian, ia tiba di kota hutan Maple. Ia tidak mencari Mushoki dan Kang Shiran, tetapi langsung menuju lokasi keluarga Qin. Ia pernah ke keluarga Qin sekali sebelumnya, jadi ia tahu jalannya dengan baik. Hanya dengan sapuan indera ilahnya, ia mendeteksi lokasi Qin Yu. Ia tidak repot-repot menyembunyikan auranya. Ia hanya berjalan dan angkuh menuju lokasi tersebut. Tak lama kemudian ia tiba di sebuah ruangan samping dan dengan lembut mengetuk jendela. "Siapa itu?" Sebuah suara lembut terdengar dari dalam. Yang Ke menjawab. Ada keheningan sesaat di dalam, tetapi segera langkah kaki lembut terdengar bergerak, mencapai jendela dan membukanya. Qin Yu memandang Yang Ke dengan terkejut dan bingung dan berkata, "Tuan Yang, apa yang membawa Anda kemari selarut ini?" "Iya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan," jawab Yang Ke sambil mengintip ke dalam. "Bolehkah saya masuk?" Qin Yu tersipu dan berkata, "Silakan masuk, Tuan." Sebelum Qin Yu selesai berbicara, Yang Ke menyelinap masuk melalui jendela. Qin Yu semakin tersipu. Saat itu malam hari dan Yang Ke memilih jalan yang berbeda melalui jendela alih-alih pintu utama. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasi tersebut melihat ini, hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Namun Qin Yu cukup percaya pada Yang Ke. Lagi pula dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu dengannya, dia dapat melakukan secara diam-diam tanpa perlu mengungkapkan identitasnya. Ruangan itu memiliki aroma yang menyenangkan dan didekorasi dengan hangat dan elegan. Dan ini pasti kamar pribadi Qin Yu. Meskipun Yang Ke tahu kunjungannya agak gegabah dan lancang, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah duduk, Qin Yu menawarkan teh dan berkata, "Apa yang ingin Yang Mulia tanyakan kepada saya?" Yang Ke mengambil cangkir tehnya, menyesapnya dan berkata, "Nona Qin cantik dan cerdas. Kecerdasan Anda tak tertandingi dan pengetahuan Anda benar-benar tak ada duanya dalam hidup saya. Saya datang ke sini terutama untuk meminta Anda untuk mencerahkan saya." Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Anda terlalu memuji saya. Saya hanyalah seorang wanita yang telah membaca banyak buku. Jika ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membantu, jangan ragu untuk berbicara." Yang Ke menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Baiklah, saya harap percakapan hari ini. Saya bersumpah demi jiwa saya bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan ini kepada pihak ketiga," kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Yang Ke meliriknya, berpikir dalam hati betapa mudahnya berbicara dengan orang pintar, sebelum berkata, "Sebelumnya, di luar kota saya dirusak oleh energi iblis dan hampir menjadi iblis sendiri. Saya yakin Anda melihatnya, Nona." Mendengar ini, mata indah Qin Yu berkilat dengan sedikit rasa takut yang masih tersisa, dan dia mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, untungnya Anda diberkati oleh surga dan mengubah bahwa menjadi keselamatan. Selama waktu saya dirusak oleh energi iblis dan berubah menjadi iblis, banyak gambaran aneh muncul di pikiran saya." Yang Ke dengan santai mengarang. Qin Yu berseru kaget, "Banyak adegan aneh?" "Benar," Yang Ke mengangguk. "Kami menggunakan teknik rahasia untuk melihat sekilas sosok iblis raksasa kuno di lautan keseran Jiang Chuhe. Jadi saya menduga mungkin ada jejak kehendak iblis raksasa kuno yang tersisa dalam energi iblis itu, yang menyimpan banyak wawasan dan pengalaman iblis raksasa itu dari masa hidupnya. Setelah terkikis oleh energi iblis, ia memiliki kesempatan untuk melihat hal-hal ini." "Apa yang Anda katakan masuk akal, Tuan. Itu juga yang saya pikirkan," kata Qin Yu dengan gembira, seolah-olah dia telah menemukan jiwa yang sejiwa. "Namun,
apa yang saya lihat berbeda dari apa yang dilihat Jiang Chuhe. Meskipun adegan-adegan itu juga terputus-putus, tidak ada sosok iblis raksasa kuno. Oh, adegan seperti apa itu? Qin Yu menjadi tertarik. Yang Ke tampak termenung, suaranya rendah saat berkata. Terlalu banyak gambar, saya hanya melihat dua dengan jelas. Yang pertama adalah benih yang setengah emas dan setengah perak. Setelah ditanam melewati musim semi dan musim gugur, melalui dingin dan panas, benih itu tumbuh menjadi pohon dua warna, terjalin dengan cahaya ilahi emas dan perak, tumpang tindih dan bergantian. Tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar. Pohon dua warna? Seru Qin Yu terkejut. Wajah cantiknya dipenuhi kekaguman. Iya, Yang Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh, menatapnya dan bertanya. Apakah Nona Qin tahu apa itu pohon dua warna ini? Wanita sederhana ini sepertinya ingat pernah melihat catatan tentang pohon seperti itu di suatu tempat. Qin Yu merutkan kening, berusaha keras untuk mengingat. Ekspresi Yang Ke cerah dan dia menatapnya penuh harap. Untuk waktu yang lama Qin Yu tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Ia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, Tuan. Saya memang pernah melihat catatan seperti itu, tetapi saya tidak ingat untuk saat ini. Bagaimana kalau begini? Tuan beri saya beberapa hari. Saya akan memeriksa buku-buku yang pernah saya baca sebelumnya. Saya seharusnya dapat menemukan catatan yang relevan. Baiklah. Tidak perlu terburu-buru. Saya hanya sangat penasaran tentang apa itu. Yang Ke terkekeh, meskipun agak kecewa, ia tidak menunjukkannya. Dan bagaimana dengan adegan kedua yang Anda lihat, Tuan? Tanya Qin Yu. Sebuah token seukuran telapak tangan terbuat dari bahan aneh, bukan emas atau kayu, dengan karakter naga di bagian depan. Tampaknya ditulis dalam aksara kuno, dan seekor naga sungguhan yang terbang melintasi 9 langit di bagian belakang. Token Pulau Naga. Kali ini Qin Yu memberikan jawaban segera setelah Yang Ke selesai mendeskripsikannya. Itu benar-benar token Pulau Naga? Yang Ke sangat gembira. Meskipun Hua Qingxing telah mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin token Pulau Naga dari Pulau Naga, dia tidak sepenuhnya mempercayainya, terutama karena Hua Qingxing sendiri tidak yakin apakah penilaiannya benar. Namun karena Qin Yu telah mengatakannya, kemungkinan besar itu benar. Jika apa yang Anda jelaskan benar, maka itu pasti token Pulau Naga. Qin Yu tampak sedikit bersemangat. Konon hanya 5 token Pulau Naga yang pernah diwariskan dari generasi ke generasi. 3 di antaranya telah digunakan, hanya misalkan 2 di luar. Apa yang dia katakan pada dasarnya sama dengan apa yang Hua Qingxing katakan kepada Yang Ke sebelumnya, baik dalam hal jumlah token Pulau Naga maupun waktu dan tempat penggunaannya. Jelas bahwa Hua Qingxing tidak berbohong kepada Yang Ke tentang masalah ini. Tapi ekspresi Qin Yu berubah bingung saat dia berbicara. Bagaimana token Pulau Naga bisa muncul di sisi kehendak troll kuno? Mengapa tidak bisa muncul? Yang Ke membantah. Karena waktunya tidak cocok. Ketika troll kuno disegel, token Pulau Naga seharusnya belum tercipta. Bagaimana troll itu bisa mengetahuinya? Qin Yu tampak sangat bingung. Mendengar ini Yang Ke dalam hati mengumpat. Dia hanya datang untuk bertanya kepada Qin Yu tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Tetapi dia tidak menyangka Qin Yu begitu jeli. Langsung menemukan kelemahan yang jelas. Saya juga tidak tahu, mungkin troll itu bisa merasakan bahwa token Pulau Naga merupakan ancaman baginya. Yang Ke terkekeh. Itu mungkin. Qin Yu tidak menyelidiki masalah itu lebih lanjut karena sudah terlalu jauh di masa lalu untuk diverifikasi. Baiklah, itulah mengapa saya datang ke sini untuk menyelidiki masalah ini. Sudah larut, Nona muda, silahkan istirahat. Selamat tinggal. Sambil berbicara Yang Ke berdiri, Qin Yu berdiri untuk mengantarnya pergi sambil berkata, Saya akan menyelidiki masalah pohon emas dan perak sesegera mungkin dan akan segera memberitahu Anda jika ada kabar. Baik. Yang Ke mengangguk, berjalan keluar dari gerbang utama dan menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian Qi Chongyan tiba-tiba muncul di depan pintu Qin Yu, menatap sosok Yang Ke yang menghilang dan bertanya dengan ekspresi aneh.
Yu'er, apa yang membawa saudara yang kemari? Untuk menanyakan beberapa hal, tanya Kinju. Hal apa? Ki Chongyan tampak terkejut. Kinju menjulurkan lidahnya berkata, ini rahasia. Ki Chongyan terkejut lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Anda gadis kecil, Anda bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada leluhur Anda lagi, kan? Kinju berkata tanpa daya. Bukan karena saya tidak mau beritahu, tetapi karena saya tidak bisa. Tapi saya bisa memberitahu Anda, leluhur, masalah yang ditanyakan Tuan yang tidak ada hubungannya dengan kota hutan Maple dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Qin Chongyang mengerti dan mengangguk. Bagus. Setelah ini sejenak dia menghela nafas dan menatap Kinju. Bagaimana perasaan Anda? Saya baik-baik saja, jawab Kinju. Omong kosong. Wajah Ki Chongyan mengeras. Jangan kira saya tidak tahu. Terakhir kali Anda mengerahkan banyak usaha untuk memperbaiki segel. Tubuh Anda pasti tidak bisa tertahan lama. Kinju tetap diam. Ki Chongyan menghela nafas. Dengan bakat Anda, jika bukan karena konstitusi itu, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengembalikan kejayaan leluhur keluarga Qin. Tapi sangat disayangkan, kekuatan saya begitu lemah. Saya hanya bisa memperpanjang hidup Anda, bukan menyembuhkannya. Saya sangat menyesal. Mata Kinju memerah dan dia berbisik. Leluhur, tolong jangan berkata begitu. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati 3 tahun yang lalu. Saya sudah sangat bahagia bisa hidup 3 tahun lagi. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak bisa melayani Anda di sisi Anda, dan malah Anda yang harus mengkhawatirkan saya. Jangan khawatir, saya akan menemukan jalan keluar untuk Anda. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda mati mudah, kata Ki Chongyan dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Kinju membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ki Chongyan sudah pergi. Namun setelah berpikir sejenak, dia sepertinya memahami rencana Ki Chongyan, dan wajah cantiknya berubah drastis. Ketika Yang Ke kembali ke rumah keluarga Zhang dan membuka pintu kamar tamu, ia melihat Zhang Roshi duduk termenung di kursi, tampak seperti akan menangis. Mendengar suara itu, ia mendongak dan matanya yang indah berbinar gembira. Ia segera berdiri, agak gugup dan berkata, Tuan. Yang Ke meliriknya dan tersenyum. Apa? Apakah Anda pikir saya meninggalkan keluarga Zhang dan pergi sendiri? Apakah Anda menangis di sini? Yang Roshi merutkan bibir merahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Lalu, mengapa Anda menangis? Tanya Yang Ke. Yang Roshi berkata pelan. Sekarang, setelah saya mengikuti Tuan, saya tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Zhang. Saya pikir Anda tidak menginginkan saya lagi. Pada saat itu, ia tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya, mendongak ke arah Yang Ke dan berkata dengan suara berat. Tuan, saya tahu kekuatan saya lemah dan saya tidak bisa membantu Anda. Sebaliknya, Anda telah merawat saya. Tapi, saya bisa menyajikan teh dan air, merapikan tempat tidur Anda, melakukan beberapa hal kecil untuk Anda. Saya bisa menjadi pelayan. Setelah mengatakan ini, ia tampak agak terkejut karena bisa mengatakan hal seperti itu. Dan dengan cepat menundukkan kepalanya, rona merah muncul di wajah cantiknya. Ia membungkuk dan berkata dengan cepat. Maaf atas kekurangan ajaran saya. Tuan, silakan istirahat. Dengan itu, ia berbalik untuk pergi. Jangan terburu-buru. Yang Ke tiba-tiba memanggilnya. Tubuh Zhang Roshi gemetar dan ia berdiri di sana agak gelisah. Suaranya gemetar. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya tegang dan cemas. Tangan kecilnya yang tanpa sadar saling bertautan di perutnya. Wajahnya memerah. Detak jantung yang kuat tak seperti genderang terdengar dari dadanya yang kecil. Yang Ke menatapnya dan berkata dengan serius. Jangan meremehkan diri Anda sendiri, karena saya berjanji pada Nyonya Tua untuk membimbing Anda. Tentu saja ada hal-hal yang membutuhkan bantuan Anda. Bagaimana saya bisa membantu? Mata indah Zhang Roshi berbinar dengan ini, dan dia bertanya dengan penuh semangat. Apa yang perlu saya lakukan, Tuan? Bisakah Anda memberitahu saya? Yang Ke tersenyum dan berkata,
Awalnya saya ingin memberitahu Anda setelah kekuatan Anda sedikit meningkat, tetapi karena Anda begitu bersemangat, maka tidak apa-apa untuk memberitahu Anda sekarang. Sambil berbicara, Yang Ke mengeluarkan cakram Gyo Eterik yang diperolehnya dari Lu Baijuan, dari keluarga Lu, dari cincin spesialnya. Saat cakram Gyo Eterik itu muncul, tubuh halus Zhang Roshi bergetar. Dia menatap tajam ke depan bergumam. Perasaan ini. Pada saat ini, cakram Gyo Eterik itu tampaknya telah diaktifkan oleh sesuatu, terus-menerus memancarkan fluktuasi kekuatan spesial, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau, seolah-olah akan tenggelam ke dalam kehampaan. Lu Baijuan benar, Zhang Roshi memang kunci untuk memicu reaksi dinding Gyo Eterik. Selama Zhang Roshi berada dalam jarak tertentu dari dinding Gyo Eterik, dinding itu akan memancarkan kekuatan misterius. Justru karena alasan inilah Lu Baijuan mampu memasuki ranah kekuatan spesial. Dia bahkan mencoba segala cara untuk melenyapkan kekuatan keluarga Zhang. Kemudian dia mengatur agar Zhang Roshi menikah dengan keluarga Lu. Dengan cara ini dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari dinding Gyo Eterik di masa depan. Dan bahkan dapat menggunakan kekuatan spesial yang jernih itu untuk lebih meningkatkan kekuatannya sendiri. Yang Ke melambaikan tangannya dan hukum ruang melonjak, sepenuhnya menutup ruang dan lingkungan ruangan, mengisolasi transmisi fluktuasi kekuatan. Apa yang bisa Anda rasakan? Tanya Yang Ke menatap Zhang Roshi. Roshi juga tidak bisa menjelaskan. Yang Roshi perlahan menggelengkan kepalanya. Tapi perasaan ini sangat familiar. Saat saya mengunjungi keluarga Lu sebelumnya, saya sering merasakan hal ini. Seolah-olah ada sesuatu di keluarga Lu yang memanggil saya. Perasaan ini sama sekarang. Hanya saja tidak sekuat sebelumnya. Yang Ke mengangguk, berpikir bahwa hubungan antara Zhang Roshi dan dinding Gyo Eterik itu seharusnya dua arah. Apakah Anda mengenali ini? Tanya Yang Ke. Zhang Roshi perlahan menggelengkan kepalanya. Saya mendapatkannya dari Lu Baijuan, kata Yang Ke. Barang paman Lu? Tanya Zhang Roshi dan terkejut. Meskipun Lu Baijuan adalah musuh bebuyutan keluarga Zhang, Zhang Roshi tetap tidak memanggilnya sembarangan, menunjukkan bahwa hati garis kecil ini masih sangat murni dan baik. Namun, menurut Lu Baijuan, benda ini awalnya milik keluarga Zhang Anda. Tambah Yang Ke. Sepertinya seorang wanita dari keluarga Zhang membawa benda ini sebagai bagian dari mas kawinnya ketika dia menikah dengan keluarga Lu. Karena itu bagian dari mas kawin, maka seharusnya itu milik keluarga Lu. Zhang Roshi tersenyum tipis. Yang Ke berkata, terlepas dari siapa pemiliknya, asal-usulnya ada di keluarga Zhang Anda. Apakah leluhur Zhang Anda menghasilkan tokoh-tokoh besar? Yang Roshi menggelengkan kepalanya dan berkata, Roshi tidak tahu, tetapi ketika saya masih kecil, saya mendengar nenek saya dan yang lainnya mengatakan bahwa keluarga Zhang adalah keluarga terkemuka di masa lalu. Tetapi karena suatu alasan, secara bertahap mengalami penurunan. Benar, Yang Ke mengangguk. Tapi mengapa hal ini memberi saya perasaan aneh? Bagaimana dengan anggota keluarga Zhang yang lain? Yang Roshi bertanya tampak bingung. Yang lain seharusnya tidak memilikinya. Alasannya adalah Anda. Yang Ke berhenti sejenak lalu berkata, ada dua kemungkinan. Pertama, Anda memiliki semacam kekuatan garis keturunan. Dan kekuatan garis keturunan ini lebih terkonsentrasi daripada anggota keluarga Zhang lainnya. Itulah sebabnya Anda dapat bereaksi dengan dinding Gyo hampa. Kekuatan garis keturunan ini seharusnya berasal dari pemilik asli dinding Gyo hampa, leluhur keluarga Zhang Anda. Dan kemungkinan lainnya, apakah Anda memiliki fisik yang istimewa? Yang Ke menatap Zhang Roshi dan perlahan menggelengkan kepalanya berkata, menurut saya itu tidak mungkin, karena berdasarkan pengamatan saya beberapa hari terakhir, Anda sepertinya tidak memiliki fisik yang istimewa. Kalau begitu, kemungkinan pertama lebih masuk akal. Lanjut Yang Roshi. Benar. Yang Ke tersenyum tipis. Kekuatan garis keturunan sudah dijelaskan. Mungkin garis keturunan Anda sangat mirip dengan leluhur Anda di masa lalu.
Itulah sebabnya Anda bisa merasakan dinding giok hampa. Oh, Yang Rosi tidak bereaksi banyak setelah mendengar ini. Anda tidak senang? Yang menatapnya dan penuh minat. Yang Rosi merutkan kening dan berkata, "Mengapa Anda bertanya begitu, Tuan?" Yang tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa. Baiklah, izinkan saya menjelaskannya seperti ini. Kekuatan garis keturunan Anda sangat mirip dengan leluhur Anda, dan Anda telah mendapatkan pengakuan dari dinding giok hampa ini. Ini masa depan. Pencapaian Anda kemungkinan besar akan setara dengan leluhur Anda." Suara Yangke tiba-tiba merendah saat ia melanjutkan. Dinding giok hampa bukanlah benda biasa. Untuk menjadi penguasanya, seseorang setidaknya harus menjadi ahli alam kaisar yang kuat. Mendengar ini, Jiang Rosi tampaknya akhirnya mengerti dan ekspresinya cerah saat ia berkata, "Tuan, maksud Anda Rosi mungkin juga akan menjadi ahli alam kaisar yang kuat di masa depan?" Yang mengangguk. "Itu luar biasa." Wajah Jiang Rosi berseri-seri gembira. "Jika memang demikian, maka Rosi pasti dapat membantu Anda, Tuan." Mendengar ini, Yangke terkejut. Setelah mengetahui bahwa ia mungkin akan menjadi ahli alam kaisar yang kuat di masa depan, hal pertama yang dipikirkannya adalah membantunya. Dan ini menghangatkan hati Yangke. "Tuan, bolehkah saya melihat ini?" Yang Rosi bertanya kepada Yangke dengan penuh semangat, melirik cakram giok eterik di tangannya. Benda ini terkait dengan prospek masa depannya, jadi ia segera memperhatikannya. "Lagi pula, saya memang akan menunjukkannya pada Anda." Yangke tersenyum sambil menyerahkan cakram giok hampa. Sejujurnya dia telah mempelajari cakram giok hampa beberapa kali sejak mendapatkannya, tetapi belum menemukan apapun. Dia hanya tahu bahwa itu telah dimurnikan dengan kekuatan supranatural yang hebat dan seharusnya merupakan harta karun rahasia, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia adalah seorang ahli kekuatan spesial, bahkan telah menguasai hukum ruang. Namun bahkan dia pun tak berdaya melawan cakram giok hampa. Jika ada seseorang di dunia yang dapat memahami misteri cakram giok hampa, itu pasti Jiang Rosi. Jiang Rosi dengan gembira menerimanya. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat cakram giok itu menyentuh Jiang Rosi, ia bergetar hebat dan melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Pada saat itu, tubuh Jiang Rosi yang halus bergetar hebat, seolah-olah arus listrik telah mengalir melaluinya. Sebuah suara aneh terdengar dan kilatan cahaya terang melintas di permukaan cakram giok hampa yang sebelumnya tenang. Segera setelah itu, serangkaian gambar aneh seperti proyeksi tiba-tiba melesat keluar dari dinding giok, memenuhi seluruh ruangan dan berputar-putar di sekitar Jiang Rosi dan dinding giok. Ekspresi Yangke mengeras dan dia merutkan kening sambil memeriksa gambar-gambar itu. Dia terkejut mendapati bahwa gambar-gambar itu berkedip sangat cepat. Tetapi dengan penglihatan tajamnya, dia masih bisa mengenali banyak di antaranya. Pavilion dan menara, pegunungan berkabut, bebatuan bergerigi, puncak-puncak menjulang tinggi, bango yang terbang tinggi, kawanan burung, mata air pegunungan yang gemericik, perairan yang indah, dan puncak-puncak yang jernih. Setiap gambar tampak seperti diambil dari negeri dongeng, mempesona dan menawan, yang membuat Yangke tercengang. Tepat saat itu, Jiang Rosi tiba-tiba mengeluarkan erangan lembut. Auranya melemah dengan cepat, memperlihatkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan spesial misterius mulai melonjak di dalam ruangan. Yangke sama-sama melihat lorong hampa gelap tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Perlahan-lahan berbentuk, namun sangat tidak stabil. Lorong itu kacau dan kosong. Tujuannya tidak diketahui. "Buang saja!" Yangke tiba-tiba berteriak, menyalurkan energi sumber batinnya dan mengaktifkan hukum ruang untuk menekan kondensasi lorong hampa. Bersama dengan itu, dia menerjang ke depan, merebut dinding giok hampa dari tangan Rosi. Seluruh pandangan di ruang itu tiba-tiba lenyap dan lorong hampa di tengah raungan runtuh dan menghilang. Jiang Rosi mengerang pelan dan jatuh lemas ke tanah. Ekspresi Yangke berubah drastis.
Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan membiarkan Zhang Roxi menangani dinding giok hampa akan menyebabkan reaksi seperti itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengambil resiko. Setelah menyimpan dinding giok hampa, Yang Ke membungkuk dan mengangkat Zhang Roxi, mendapati tangannya lengket. Dalam waktu singkat itu, Zhang Roxi basah kuyup oleh keringat. Setelah membaringkannya ke tempat tidur, Yang Ke menurunkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangannya. Energi sumbernya mengalir melalui tubuhnya. Wajahnya sangat muram. Dia menemukan bahwa sejumlah besar energi kehidupan telah terkuras dari tubuh Zhang Roxi. Sangat merusak vitalitasnya. Gadis ini yang masih remaja kini berada dalam kondisi yang tidak berbeda dengan seseorang yang telah hidup selama beberapa dekade. Kerusakan mendasar seperti itu tidak dapat diperbaiki oleh ramuan biasa. Jika dibiarkan tanpa perawatan, tubuh Zhang Roxi akan menua dengan cepat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.